Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang sebab-sebab atau tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya, ya. Dalam Islam dikenal dengan ada dua perkara. Yang pertama disebut dengan taufiq, yang kedua disebut dengan al-khidlan, ya. Adapun at-taufiq yaitu Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada hambanya, membimbing hambanya sehingga hambanya menuju kepada kebaikan, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Adapun sebaliknya al-khidlan, khadalahu Allah, yaitu Allah meninggalkan hambanya, maksudnya Allah tidak menolongnya, membiarkannya, Allah berpaling darinya, ya. Ini dua perkara yang harus kita pahami, ya. Adapun yang pertama at-taufiq, ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kita kenal dengan hidayatut taufik, ya, maka adalah perkara yang sangat penting bagi kita, karena kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa meraih kebaikan. Dan kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sangat mudah terjerumus dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Oleh karenanya hal ini dinyatakan oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka dengan kecondongan yang sedikit. Hal ini kenapa? Karena rayuan-rayuan manis dari orang-orang Quraisy kepada Nabi sangat hebat. Mereka datang berulang-ulang merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberi tawaran-tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tawaran-tawaran mereka logis, masuk akal, ya. Makanya kalau Allah tidak kasih bimbingan, Nabi akan goyang, ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaula an tsabbatna, kalau bukan karena kami yang mengkokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim, sungguh kau hampir-hampir condong kepada mereka syai'an qalila, itu dengan kecondongan yang sedikit. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja butuh untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kita? Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah sekejap pun. Selalu dia merasa butuh kepada Allah dalam kondisi apapun. Makanya kita dapati Nabi mengajarkan untuk berdoa dalam segala hal. Minimal mengucapkan bismillah dengan menyebut namamu, yaitu kalimatul isti'anah. Maksudnya Allah, aku mohon pertolongan. Minimal dalam melakukan apa-apa kita mengucapkan bismillah. Belum lagi doa-doa yang Nabi mengajarkan dari keluar rumah, ya, sampai masuk rumah, sampai mau tidur. Begitu banyak doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Rasulullah SAW baca, ya, agar kita senantiasa mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam satu doa Nabi SAW mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup. Kemudian ya hayyu ya qayyum, yaitu zat yang maha tegak dengan sendirinya dan juga menegakkan yang lainnya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Fa aslih li sya'ni kullah. Apa pertolongan yang diharapkan oleh Nabi? Fa aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah segala urusanku seluruhnya tanpa terkecuali. Wala takilni nafsi tarfatain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Wala aqalla min dzalik, dan lebih kurang dari itu pun tidak, ya. Pokoknya sedikit pun, sekejap pun, ya, sekejap mata pun jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri, tapi ambillah urusanku dan luruskanlah segala urusanku. Dan ini menunjukkan kalimat yang benar-benar mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, ya. Makanya kata Nabi, fa aslih li sya'ni kullah, ya, perbaikilah urusanku seluruhnya. Kita urusan kita banyak.
urusan kita dalam menuntut ilmu, urusan kita dalam berdakwah, urusan kita dengan anak-anak kita, urusan kita dengan istri kita, urusan kita dengan suami kita, urusan kita dengan orang tua kita, ya, dengan kakak dan adik kita, dengan tetangga kita, dengan pegawai kita, dengan bos kita. Kita butuh bimbingan. Kita enggak tahu mana yang terbaik buat kita. Makanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fa aslih li sya'ni kullah. Luruskan segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfatan. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku. Siapa yang dibuat bersandar kepada dirinya, pede dengan dirinya, maka dia telah bersandar kepada suatu yang sangat lemah. Ya, kita manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian, ya, penuh dengan kekhilafan, penuh dengan keteledoran. Ya. Mau serahkan urusan kepada kita, kita ini siapa? Oleh karenanya, taufik adalah seorang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang bersandar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat taufik Allah kepadanya, semakin kuat Allah membimbingnya, ya. Semakin kuat Allah membimbingnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya disyariatkan zikir dan doa, dan juga disyariatkan salat istikharah, ya. Kenapa? Karena kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku menyerahkan urusanku kepada ilmumu, aku menyerahkan urusanku kepada kekuatanmu, ya. Aku mohon pertolonganmu. Sesungguhnya kau yang berkuasa, aku tidak berkuasa apa-apa. Engkau yang mengetahui, aku tidak mengetahui apa-apa. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib. Itu benar-benar penyerahan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar Allah senantiasa membimbing kita, yaitu kita berusaha senantiasa melaksanakan perkara-perkara sunnah, ya, melaksanakan perkara-perkara sunnah sampai Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan bimbing dia dalam segala urusan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis al-Qudsi, dalam hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Allah menyebut tentang sifat-sifat wali, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya, perkara wajib sudah dikerjakan. Namun sang hamba tidak cukup dengan perkara wajib. Dia ingin, kalau bahasa kita, cari muka kepada Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Ya, ingin diperhatikan oleh Allah. Maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Wala yazalu abdu, senantiasa. Terus menerus dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengan pendengarannya tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut, atau dia memegang dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kalbunya yang dia berfikir dengan kalbunya tersebut. Para ulama mengatakan sepakat, maksud dari hadis ini yaitu Allah membimbing dia sehingga pandangannya terbimbing karena Allah menjadi pandangannya, pendengarannya terbimbing karena Allah menjadi pendengarannya, gerakannya terbimbing, langkah kakinya terbimbing, lisannya terbimbing ketika ingin berucap, berkata-kata, hatinya terbimbing ketika ingin berfikir, tidak sembarang dia berfikir, ya, karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang sempurna, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena jika seorang kemudian tidak betah kalau mendengar hal yang haram, tanda Allah telah beri bimbingan kepada dia. Kalau seorang merasa gelisah melihat yang haram, dia tidak merasa lezat, dia merasa gelisah, ya, melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, ini tanda dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia tidak berbicara sembarang, tidak asal ngomong, dia selalu berfikir apa yang hendak dia ucapkan, ya. Dia berfikir berkali-kali apakah ini maslahat atau tidak dalam ucapannya, tidak asal mengeluarkan apa yang terbetik dalam hatinya, berarti Allah telah membimbing lisannya.
wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kalau hatinya tidak sembarang berfikir, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berfikir tentang kebaikan, berfikir tentang bagaimana cara berdakwah, berfikir bagaimana berbakti kepada orang tua, berfikir bagaimana mendidik anak, berfikir bagaimana mendidik istri, bagaimana caranya menyenangkan suami, ya, yang dia pikirkan selalu kebaikan, berarti hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hani'an, sungguh bahagia orang yang seperti ini, dia selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia semangat dan dia bahagia, menunjukkan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, itu Allah bimbing dia, Allah beri taufik kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya menjadi lapang untuk Islam. Kebaikan hatinya lapang. Dia lapang kalau pengajian, dia lapang kalau baca Quran, dia lapang kalau ada membantu orang susah. Hatinya tidak berat. Ini tanda bahwasanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bosan-bosan tadi membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau biarkan luruskan segala urusanku, dan jangan kau biarkan aku berserah diri kepada, kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, ya. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena diriku sangat lemah, kita tahu bagaimana lemahnya diri kita. Dan jangan lupa terus berdoa, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Baik, itu yang disebut dengan taufik dan tanda-tanda seorang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang berucap, tidak ceplas-ceplos mulutnya, ya. Dia tidak sembarang melangkahkan kakinya, ya. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lawan dari taufik adalah al-khidlan. Al-khidlan yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya, atau al-i'rad, Allah berpaling dari hambanya, yaitu Allah tidak menolong dia saat dia memerlukan pertolongan. Allah tidak membimbing dia, Allah biarkan dia, ya, tenggelam dalam kemaksiatan, ya. Allah biarkan dia, ya. Kalau di antara sebab untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersandar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sebaliknya, sebab daripada al-khidlan, sebab Allah berpaling dari kita, Allah meninggalkan kita, adalah kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama. Akan saya sebutkan beberapa sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya seorang telah ditinggalkan oleh Allah atau sebab Allah meninggalkan dia. Namun sebab-sebab tersebut bisa kita simpulkan pada satu, yaitu ketika hati kita tidak bergantung kepada Allah, maka saat itulah kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini berkaitan tentang jimat. Seorang pakai jimat, ya, maka berarti dia meninggalkan Allah. Dia tidak bertawakal kepada Rabbul Alamin. Dia tidak bertawakal kepada zat yang idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Zat yang kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Dia tinggalkan itu semua, dia bertawakal kepada benda. Kalau dia sudah bertawakal kepada benda, lihat apa yang terjadi, maka Allah buat dia semakin bertawakal kepada benda tersebut. Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu akan dibuat hatinya terikat kepada benda tersebut, padahal tidak punya pengaruh apa-apa. Makanya lihat orang kalau pakai jimat, kecanduan. Kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Misalnya dia mau dagang, kalau jimat pelaris yang ketinggalan, dia akan pulang. Beda dengan orang yang saleh. Kalau orang saleh keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Doa yang sangat indah. Dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku ini siapa? Di depan kita di keluar rumah banyak sekali hal yang tidak kita duga. Ada keburukan, ada kejahatan, ada penipuan di depan kita banyak.
Maka kita mengatakan bismillahi tawakkaltu. Jangan pernah lupakan doa ini keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuwah kecuali dengan Allah. Apa itu haul? Haul itu perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lain. Itu namanya haul, tahawul, berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, dari ketakutan menjadi keamanan, dari sakit menjadi sehat. Semua perubahan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung yang menunjukkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebab taufik. Kalau orang baca doa keluar rumah, maka dikatakan hudita, ya, wukita, kau akan diberi petunjuk, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau orang keluar bawa jimat. Tawakalnya harus sama jimat. Kalau dia enggak bawa jimat, dia enggak pede. Dan subhanallah bikin dia bertawakal kepada jimat. Makanya betapa banyak orang kalau sudah bertawakal kepada suatu, kita mau jelasin susah. Kenapa hatinya sudah terpikat pada sesuatu tersebut? Kenapa sebagai balasan dari Allah kepada dia? Ketika dia meninggalkan Allah, maka dia dijadikan terpikat kepada sebab yang lemah tersebut. Sudah terbukti. Siapa yang terikat dengan dukun, sudah dia gandrung dukun tersebut. Meskipun dukun tersebut sering salah, tapi dia menggandrungi dukun tersebut. Mau diapain? Hatinya sudah terkena hukuman. Wukila ilaihi, menjadi tawakal kepada hal tersebut. Dan makanya di antara sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia bertawakal, hatinya dia gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bicara misalnya zaman sekarang di masa pandemi, ya. Kita ada ikhtiar, ya. Oleh karenanya di antara kesalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika seorang berusaha melakukan sebab ikhtiar tetapi tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang menimpa sebagian kita, ya. Contoh sederhana, misalnya dia ke dokter, dia berobat, dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, sehingga tawakalnya kepada dokter tersebut. Ini ada nilai syirik kecil seperti ini, ya. Ini berarti dia lupa kepada Allah, dia dibuat bersandar kepada dokter tersebut. Sama ketika seorang bekerja pada atasan, dia bersandar seakan-akan rezeki dia berasal dari bosnya, padahal enggak. Bos itu hanya perantara. Allah yang kasih rezeki kepada kita lewat bos tersebut, sebagaimana anak kita dapat rezeki lewat kita. Bukan kita penentu rezekinya, kita hanya sebab. Yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di masa pandemi kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, pakai masker misalnya, jaga jarak, ya. Berusaha menjauhi tempat kerumunan misalnya, ya. Segala kita lakukan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada sebab-sebab, ya, ikhtiar tersebut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada katanya ada obat, ada vaksin dan yang lainnya. Ingat, jangan bertawakal kepada vaksin tersebut. Jangan kita menganggap ada vaksin selesai. Jangan. Enggak boleh begitu. Benar, meskipun nanti benar gara-gara vaksin semua selesai, tidak, tapi kita bilang yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kapan kita bersandar kepada sebab, berpaling dari Allah, Allah akan meninggalkan kita. Dan ini sangat jelas contoh bagaimana gara-gara seorang mengikatkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dihukum dengan terikat kepada sesuatu makhluk, sesuatu benda tersebut, ya. Apalagi kalau sudah terjerumus dalam syirik akbar. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam fataqud maluman makhdhula." Kata Allah, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar." Jangan kau jadikan bersama Allah sembahan yang lain, fataqud maluman makhdhula. Kau akan menjadi tercela, makhdhula, dan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbesar yang membuat orang ditinggal oleh Allah karena kesyirikan yang dia lakukan. Bayangkan orang pergi kemudian minta kepada penghuni kubur, hatinya benar-benar terikat kepada penghuni kubur tersebut sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan analogi ini agar dipahami oleh kawan-kawan. Misalnya, saya sering sampaikan hal ini. Misalnya ada seorang ingin minta kepada presiden, dia tahu presiden ini sulit, ya. Ada seorang presiden sulit untuk ditemui. Kalau minta mungkin presidennya galak, tidak dikabulkan. Tapi kalau lewat menterinya, kalau menterinya oke, presidennya akan ACC. Sehingga keputusan presiden dipengaruhi oleh menteri ini, karena menteri punya hubungan baik sama presiden.
Karena seorang tahu kalau presiden langsung susah, maka dia pergi kepada menteri. Ketika datang kepada menteri yang dia rayu menterinya, Pak Menteri tolong dong Pak Menteri, kata menteri enggak, Pak Menteri, karena dia tahu kalau menteri bilang oke maka oke. Dia tolong, dia merengek-rengek, dia menangis-nangis, mohon kepada menteri. Ketika itu lihat hatinya sebenarnya tidak bertawakal kepada presiden, tapi kepada menteri hatinya dia bertawakal. Seakan-akan menteri memegang kunci, kapan menterinya oke, presiden tinggal ACC. Dan itu gambaran kesyirikan sederhana. Ketika seorang pergi ke kuburan, kemudian minta kepada kuburan wali, minta kepada kuburan sunan atau kuburan nabi, maka hati mereka terpikat kepada sebab tersebut. Seakan-akan semua keputusan di tangan wali, sehingga bisa jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Ya, menjadikan wasilah-wasilah yang tidak syar'i antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar hatinya terpikat bukan kepada Allah, bahkan kepada menteri tersebut atau kepada wali tersebut, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan kau menjadikan sesembahan selain Allah, fataquda maluman madhura, maka kau akan tercela dan kau akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah riya, ya. Orang riya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia beramal soleh bukan karena Allah. Dia melakukan amal soleh karena bagaimana penilaian masyarakat kepada dia, bukan karena penilaian Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini, ya, dibuat dia terbuai dengan seperti itu, riya. Menjadi berlezat-lezat dengan riya. Mau dinasihati sulit. Dia lezat, dia tentram, dia bahagia. Syahwat tersembunyi dalam dirinya terpuaskan, ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan riya dan semisal dengan syahwatun khafiyah, syahwat tersembunyi. Terpuaskan dia. Dan dia terbawa terus ke situ, ya, terbawa. Hatinya benar-benar condong suka dengan riya, dia nyaman, tentram dengan riya. Ya, Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan dia. Makanya hati-hati ikhwan, kalau kita beramal soleh, jangan kita sengaja untuk riya. Kalau ternyata terbetik dalam hati kita riya, segera kita lawan. Jangan kita tentram dengan riya tersebut. Adapun kita sengaja pencitraan, sengaja riya, sengaja memamerkan, sengaja, benar-benar kita cari pengakuan masyarakat, pengakuan manusia, maka bisa jadi hati kita dipalingkan dan Allah meninggalkan kita. Wal'iyadzubillah. Ya, ini kenapa? Karena riya adalah bentuk ketidakpedulian kepada Allah, kepedulian terhadap sebab, ketergantungan kepada sebab. Dia beramal soleh kalau dipuji, kalau enggak dia berhenti, kalau pujiannya berkurang dia malah mutung, ya. Berarti orientasinya, ketergantungannya kepada pujian masyarakat, bukan kepada Allah. Maka dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebab seorang bisa ditinggal oleh Allah, Allah berpaling darinya, adalah ujub, ya. Ujub. Seharusnya ketika seorang diberi karunia, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, sebagaimana perkataan Nabi Sulaiman, ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau aku kufur, ya. Dan itu Nabi Sulaiman ucapkan ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat, dihadirkan di hadapan dia, ya. Istaqarra indahu, tatkala sudah hadir di hadapan Nabi Sulaiman memuji Allah, berkata hadza min fadli rabbi, ini semua dari karunia Allah. Ya, bisa terhadirkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat bukan karena kehebatanku, bukan karena kehebatan anak buahku, itu semua sebab. Langsung dia sandarkan segala kenikmatan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini dari karunia Rabbku. Bahkan dia ingatkan, dia beluani, karena ini untuk mengujiku. Ashkuru am akfur, aku berterima kasih, bersyukur atau aku kufur. Sebaliknya, lihat Qarun. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam banyak kisah. Qarun ketika ditanya tentang nikmat yang dia dapatkan, dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia mengatakan, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku ini mendapatkan karunia ini karena ilmu yang aku miliki. Karena ilmu yang aku miliki. Orang yang ujub, sungguhnya dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meninggalkan Allah? Seharusnya dia tahu hanya Allah yang buat dia berhasil, Allah yang buat dia bisa sukses, kemudian dia bilang enggak, itu karena saya. Dia sandarkan keberhasilannya, kesuksesannya kepada dirinya, berarti dia meninggalkan Allah, dan itu sebab Allah meninggalkan dia. Makanya orang kalau ujub, berkembang ujub tersebut, ujub jadi sombong semakin parah.
semakin parah. Dan Allah kasih istidraj tanpa dia sadari. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur dia, membuat dia semakin parah tanpa dia sadari. Betapa banyak orang terjerumus dalam kesatan demi kesatan demi kesatan tanpa dia sadari. Awalnya dengan ujub, sombong, angkuh, terus dia terbawa tanpa dia semakin dia terpuruk tanpa dia sadari. Semakin terpuruk, dia merasa sesuatu yang natural. Padahal ini skenario dari Allah membuat dia semakin jauh tanpa dia sadari. Kadang kita lihat orang, kenapa dia semakin parah ya? Kenapa kok tambah tahun tambah parah? Ya kenapa? Dia dijulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dijulurkan Allah, dan susah dia mau sadar ini teguran, enggak terbetik dalam benaknya itu teguran. Kenapa? Dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia semakin parah. Allah tinggalkan semakin parah. Makanya Allah mengatakan di antara nama-nama Allah Latif. Latif itu apa? Allah Maha Lembut. Maha lembut dalam mengantarkan kebaikan kepada seorang hamba, dan juga Allah lembut tatkala menggiring seorang hamba kepada keburukan. Allah biarkan dia. Tidak bisa lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibawa dari kebaikan satu kebaikan berikutnya, pelan-pelan dari dilempar dalam sumur, kemudian begini pelan-pelan terus dipenjara, diraih di penjara sampai akhirnya jadi bangsawan Mesir. Yusuf mengatakan inna rabbi latif. Sungguhnya Rabbku Maha lembut ya. Maka hati-hati ikhwan, kapan antum ujub, antum siap-siap ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera istighfar. Kita ini siapa ya? Kita ini siapa yang kita banggakan? Ya. Maka kalau kita sadar kita ini penuh dengan kekurangan, semuanya karunia Allah, maka kita istighfar. Kita bilang hadza min fadli rabbi, semuanya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang masya Allah antum kok bisa begini? Hadza min fadli rabbi, langsung bilang ini dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ini siapa? Ya. Baik, ini di antara hal yang tanda atau sebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara tanda seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, adalah ya dia tersibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Tersibukkan dengan perkara yang bukan urusannya. Kata Hasan Al-Basri, diriwayatkan Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, di antara tanda bahwasanya Allah berpaling dari seorang hamba, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukan hamba tersebut pada perkara yang bukan urusannya. Waspada ikhwan, waspada akhwat, terutama ibu-ibu ya, yang mungkin punya banyak waktu luang, hati-hati. Ibu bisa menilai waktu saya banyaknya buat apa. Ya. Kalau ibu-ibu ternyata waktunya berpindah dari satu kemanfaatan yang lain, dari maslahat ke maslahatan yang lain, dari berbakti kepada suami, ngurusin anak, berbakti kepada orang tua, berpindah kepada baca Quran, berpindah kepada salat duha, berpindah kepada zikir, berpindah pada telepon teman menyenangkan hati mereka, berpindah pada sedekah, ya, berpindah pada menyiapkan makanan buat suami, pokoknya dia berpindah satu kebaikan yang lain, terus waktunya semua bermanfaat, berarti insya Allah itu Allah perhatian sama anti. Tapi kalau ternyata sebaliknya, waktunya di satu waktu ke waktu yang lain ternyata tidak ada manfaatnya. Dari nonton film Korea kepada nonton film India, dan nonton film India kemudian nonton berita-berita artis, nonton berita artis kemudian lihat kabar-kabar tentang masalah gibah dan namimah. Dari melihat kabar-kabar gosip kemudian berpindah kepada melihat tas-tas model baru. Melihat tas-tas model baru, lihat kepada jam tangan baru, dan seperti itu. Saya itu melihat berita tentang artis, bagaimana selebriti ini, bagaimana apa yang dia pakai, apa yang dia jual, apa yang dia bicarakan, bagaimana perjalanan. Aduh, subhanallah, waktu habis. Nanti ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan hari-hari kita. Mana lebih banyak kita untuk beribadah kepada Allah atau untuk perkara-perkara yang tidak manfaat? Tanda, kata sebelah tanda seorang ditinggal oleh Allah, dia disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Jadi ini sunnatullah. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat padahal dia bisa mengambil manfaat tersebut, dia akan dihukum oleh Allah tersibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Ini sunnatullah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum rasulun aw kullama ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman.
dan seterusnya. Yaitu kata Allah tentang orang-orang Yahudi, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, rasul ini mengajarkan tidak sesuai dengan keinginan kalian, nabadahu fariqum minhum, maka ditolak, tidak diterima, ya. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurin, maka kitabullah yang sudah di tangan mereka mereka buang. Ketika mereka membuang kitabullah, padahal mereka bisa ambil manfaat dari kitabullah, Allah hukum mereka dengan mengikuti cara-cara sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatin, mereka membuang kitabullah, Taurat mereka buang atau Al-Quran mereka tidak terima. Wattaba'u ma tatlu syayatin, akhirnya mereka mengikuti ajaran-ajaran syaitan. Dan ini sudah sunnatullah yang berlaku. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di sangat indah. Beliau berkata dalam tafsirnya, walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu lintifa'u bihi falam yantafi' ubtiliya bil istighal bima yadurruhu. Tatkala merupakan sunanul ilahiyah, aturan-aturan baku, aturan yang berlanjut, yang berjalan dalam aturan ilahi, ya, sunnatullah, anna man taraka ma yanfa'u, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat baginya, padahal dia mampu untuk mengambil manfaat dari sesuatu tersebut dan dia tidak mengambil manfaat, ubtuliya bil istighal bima yadurru, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang memberi kemudaratan kepadanya. Perhatikan sini. Kemudian beliau contoh, faman taraka ibadatar rahman, barang siapa meninggalkan beribadah kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil awsan, maka akan terkena musibah dengan beribadah kepada berhala. Tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk. Otomatis nih sunnatullah berlaku. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, barang siapa meninggalkan cinta kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa takut kepada Allah, barang siapa meninggalkan rasa berharap kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufi wa raja'i, maka dia akan diberi balasan atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah dan takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Allah. Kapan kita benar-benar meninggalkan cinta kepada Allah, kita akan diuji dengan atau diberi musibah dengan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi. Wa man lam yunfiq malahu fi taatillah anfaqahu fi taati syaitan. Nakjub kan kata beliau, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, mau tidak mau dia akan infakkan jalannya jalan syaitan. Ini sudah sunnatullah berlaku. Wa man taraka dhulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abid, barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan dibalas oleh Allah dengan ketundukan kepada makhluk, sesama makhluk, menjadi terhina. Dia tidak menghina, barang siapa tidak menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan dijadikan terhina di hadapan makhluk. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan diberi musibah dengan kebatilan, sibuk dengan kebatilan. Ya, ini contoh ya yang yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya di antara sebab Allah meninggalkan atau di antara tanda dan sebab Allah meninggalkan seorang, yaitu dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya. Ketika dia meninggalkan perkara yang bermanfaat baginya, maka otomatis dia akan terjerumus pada perkara yang tidak bermanfaat. Dan demikianlah sebagaimana perkataan salaf, al-waqtu kas-sayf. Perhatikan, al-waqtu kas-sayf. Illam taqta'hu qata'aka. Diriwayatkan suatu pepatah mengatakan al-waqtu kas-sayf, bahwasanya pedang itu seperti waktu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Artinya apa? Kalau waktu tersebut tidak kau gunakan untuk kebaikan, otomatis kau akan kasih musibah dengan sibuk pada perkara yang tidak baik. Makanya kalau sudah tidak sibuk dengan kebaikan, ya apa di waktu luang, bagaimana caranya? Ya sudah, nonton hiburan, ya hiburan-hiburan yang haram, ya dengar-dengar yang haram, nonton film-film yang auratnya terbuka, mendengar tidak tersibukkan mendengar Al-Quran dan ceramah, sibuk dengan mendengar musik-musik seperti itu. Karena dia gunakan waktunya, ya harusnya untuk Allah dia tinggalkan, akhirnya waktunya untuk yang tidak bermanfaat, dan ini sunnatullah yang berlaku. Maka ikhwan dan akhwat ibu ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jebak diri kita pada kegiatan yang bermanfaat, jebak. Bikin paguyuban untuk bantu anak-anak yatim, bikin, yang penting kita waktunya bermanfaat. Kalau di rumah habiskan waktu untuk menyenangkan suami, ya ini ladang pahala bagi ibu-ibu. Tidak usah cari pahala jauh-jauh, di rumah banyak pahala besar. Berbakti kepada suami, taat kepada suami, masuk surga langsung. Sangat mudah. Salat 5 waktu, puasa
bulan Ramadan, ya, jaga kehormatan, taat sama suami dan masuk surga lewat pintu mana saja, ya. Jangan meninggalkan perkara yang sangat memudahkan anti untuk masuk surga, ya. Taat kepada suami. Tapi di antara sebab yang menjadikan seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan temannya yang membutuhkan pertolongannya padahal dia mampu. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah teman bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Ya, kata Nabi SAW, seorang muslim tidak boleh menzalimi saudara yang lain, tidak boleh meninggalkan yakhdhuluhu, tidak berbuat khidlan kepada saudaranya, ya, wa la yahqiru, jangan merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, ketakwaan di hati, kata Nabi, sampai Nabi tunjuk 3 kali. Bias bimri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya. Di antaranya larangan, kata Nabi, la yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan saudaranya. Dan al-jaza' binisil amal, balasan dengan perbuatan. Ibnu Taimiyah menjelaskan di antara bentuk seorang meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya butuh pertolongan, di antaranya begini. Saya perkara yang sangat dakik, sangat detail. Kata Ibnu Taimiyah, jika ada saudaramu digibah oleh temanmu, jangan kau biarkan, kau harus bela. Saatnya temanmu butuh pertolonganmu, dia lagi tidak hadir dan kau hadir, dan kau itu gibah sedang menjatuhkan harga dirinya, maka belalah engkau. Kapan kau tidak bela, kau biarkan, malah kau ketawa-ketawa ikut bersenang-senang dengan hal tersebut, suatu hari nanti kau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza' min jinsil amal, balas dengan perbuatan. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah, ya, senantiasa menolong seorang hamba, ya, selama hamba senantiasa menolong saudaranya. Jangan sampai kau meninggalkan menolong saudaramu, akhirnya kau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat kau butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita sering ada teman kita dan kita mampu. Saya bicara kepada orang yang mampu, ya. Kalau enggak mampu, lain cerita. Ada orang minta tolong, ada kita tahu saudara kita sudah, dan kita mampu untuk membantunya, bantu. Sudah pasti Allah akan menolongmu suatu saat, itu sudah pasti. Kau tinggalkan dia padahal kau mampu, dan kau tahu tidak ada lagi orang lain bisa menolong dia, dan kau sengaja meninggalkannya, suatu saat kau akan ditinggalkan oleh cepat atau lambat. Ini masalah ketika kita ditinggal Allah, kita nggak sadar kenapa. Emang saya kenapa? Kita nggak tahu banyak kesalahan-kesalahan kita dahulu yang buat kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia meninggalkan saudaranya tatkala saudaranya membutuhkan pertolongannya. Semakin kita membantu saudara kita, kita akan semakin mudah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab yang membuat kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta dunia berlebih-lebihan. Cinta dunia berlebih-lebihan. Makanya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Sampai Nabi menamakan orang yang benar-benar cinta dunia dengan hamba dinar, hamba dirham. Kenapa? Karena kecintaannya kepada dunia terlalu tinggi, ya. Dia seakan-akan memiliki harta, seakan-akan dia menguasai harta. Namun pada hakikatnya dia dikuasai harta. Dia diatur oleh dolar, dia diatur oleh harta, oleh dinar dan dirham, sehingga dia menjadi budak dinar dan dirham. Ya, hati-hati, ya. Kalau seorang terlalu tenggelam dengan dunia, ya, dia lupa dengan Allah. Ingat, hati ini apa, ya? Maksud saya, hati ini sangat lemah, ya. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Terlalu sering kita nggak bisa mengontrol hati kita. Kita pengen begini, hati kita enggak mau. Kita mau khusyuk, hati kita enggak mau. Ya, kita maunya tidak sombong, kita malah sombong. Maunya tidak hasad, kita hasad. Kita maunya tidak riya, kita riya. Menunjukkan hati kita sudah dikontrol. Maka ketika kita tahu hati kita sudah dikontrol, maka jangan kita memaparkan hati kita kepada perkara-perkara yang buat kita sangat cinta kepada dunia. Hati-hati. Dan itu pelan-pelan kita cinta sama dunia. Contoh, terbiasa pakai barang-barang lain. Hati-hati. Saya tahu Anda kaya raya, anti kaya raya, ya. Ya, kalau ada keperluan nggak ada masalah. Misalnya sebagian mengatakan, Ustaz, saya harus pakai begini karena kalau enggak nanti pihak bisnis saya, rekan bisnis tidak percaya. Itu lain cerita. Ya, lain cerita kalau seperti itu. Saya harus begini supaya ada kepercayaan ketika saya sedang presentasi, ketika tender misalnya. Oke, silakan, itu ada maslahatnya. Tapi kalau terbiasa hal-hal duniawi sedikit-sedikit,
yang mewah, sedikit-sedikit brand, sedikit-sedikit ini, kita enggak sadar hati ikhwan dan akhwat, hati kita tiba-tiba berubah, kita semakin cinta, kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bukan lagi budaknya Allah, tapi budaknya dinar dan dirham. Jadi budaknya dinar dan dirham. Pikiran kita itu selalu melulu. Sibukan kita itu melulu, lihat inilah, lihat barang ini, lihat barang ini, lihat terus. Waktu kita habis buat itu. Enggak terasa berjam-jam kita lihat medsos, itu pikiran kita dunia toh. Ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijebak dengan kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dulu saya sampaikan sederhana, Rasulullah SAW memakai naik himar, kendaraan yang paling sederhana. Rasulullah naik kuda bisa, naik onta bisa, tapi Rasulullah SAW sering naik himar. Keledai, dongki, ya. Rasulullah mau naik kuda gampang bagi Nabi SAW. Rasulullah SAW terkadang jalan nggak pakai sendal, ya, supaya ya tawadhu, al-badalatu minal iman, agar dunia tidak masuk dalam hatinya. Tidak semua yang kita, dan itu ada perkataan salaf, tidak salah Umar bin Khattab kalau nggak salah, itu tidak semua yang kau inginkan dalam hatimu kau kerjakan, jangan. Sekali-sekali kita lawan, jangan latih hawa nafsu kita turuti, jangan kita sekali-sekali kita lawan hawa nafsu kita. Meskipun halal, ya sudah, jangan selalu begitulah. Tapi kalau mentang-mentang kita punya segalanya, mau ini kita ikuti, mau makan ini kita ikuti, mau pergi ke sana kita ikuti, mau beli barang ini kita ikuti, mau punya ini kita ikuti, hanya begitu kepuasan hawa nafsu, sehingga kita melatih hawa nafsu kita menguasai diri kita. Kita tidak menguasainya, kita dikuasai oleh hawa nafsu. Padahal perkara-perkara yang biasa, yang halal, lama-lama kita terbawa akhirnya kepada perkara-perkara yang haram. Jadi jangan sampai kita menjadi budak dunia, ya. Jangan saya menjadi budak dunia, karena kalau kita budak dunia kita akan ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita terlalu banyak maksiat kita lakukan hati-hati kita. Idza aznaba abdun, jika seorang hamba bermaksiat, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka hatinya ada titik hitam, terus bermaksiat, titik hitam sampai menjadi ron. Kalau jadi ron itu hatinya semua tertutup dengan kubangan hitam, maka ini sulit. Ya, sulit. Seperti cangkir kalau dibalik, mau kita kirim kasih air tetap aja tumpah, enggak masuk. Sudah terbalik hati kita, sudah sulit, ya. Sudah sulit, sudah terlalu hitam sehingga yang mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi mungkar. Mungkar jadi ma'ruf, ma'ruf jadi mungkar. Ketika itu Allah tinggalkan kita. Datang hidayah kita tidak pedulikan, datang kebenaran di depan mata kita tidak pedulikan, ya. Maka ketika saat demikian, maka sulit bagi kita untuk bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini umum, adalah ada suatu kebenaran di hadapan kita sudah tahu, tapi kita enggak mau kerjakan. Kita i'rad, kita tinggalkan. Bukannya kita enggak tahu, kita sudah tahu. Ini kebaikan kita tinggalkan. Ya, dan ini bahaya, ya. Sudah tahu benar kita tinggalkan. Sudah tahu benar kita lawan, ya. Sudah tahu ada dalilnya kita lawan. Beda dengan orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu mungkin uzur. Ini sudah tahu dia. Ini sangat berbahaya kepada para dai. Dia sudah tahu itu benar tapi dia sengaja lawan. Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hatinya, kami palingkan penglihatannya kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagai hukuman karena mereka tidak beriman ketika pertama kali tidak beriman. Ya, jadi ketika awal tidak beriman, akhirnya Allah datangkan, ya, mereka semakin jauh gara-gara awal. Dalam suatu hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW berkata, "Bainama Rasulullah SAW fil masjid fa aqbala thalathatu nafarin." Ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, tiba-tiba ada 3 orang datang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Ternyata yang 2 datang masuk dalam majelis, yang 1 pergi berpaling. Fa amma ahaduma fara'a furjatan fil halqah fajalasa. Adapun salah satu 2 orang yang datang tersebut, dia melihat ada rongga atau ada senggang, maka dia pun duduk di senggang tersebut di halaqah. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Yang satunya lagi duduk di bagian
belakang. Dia duduk paling belakang di majelis karena dia datang terlambat. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah sallallahu selesai dari kajiannya, Rasulullah sallallahu berkata, "Ala ukhbirukum anin nafari tsalatsah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum, kata Nabi, adapun yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama, maka ia menuju kepada naungan Allah, maka Allah pun menaunginya. Itu orang yang lihat senggang, kemudian dia maju, dia duduk mendekati Nabi karena semangat menuntut ilmu. Yang kedua, wa amal akhar fastahyallahu minhu. Yang kedua, dia malu-malu sehingga dia tidak maju ke depan padahal ada renggang, tapi dia duduk paling belakang karena malu, maka Allah pun malu darinya, ya. Wa amal akhar, adapun yang paling pertama, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari ini. Yang bahaya, ikhwan. Hati-hati. Berpaling, maka Allah berpaling darinya. Ini bahaya, dai-dai liberal, dai-dai yang dia tahu ini benar, dia pakai macam-macam alasan, dia tolak. Dia tahu itu benar, dia berpaling, Allah bukan dia semakin dia berpaling. Kadang kita lihat kok orang bisa seperti ini. Kenapa? Itu balasan dari berpalingnya dia dari awal kali. Allah tinggal dia, dan semakin parah. Alhamdulillah. Makanya kalau sudah jelas sunnah di hadapan kita, sudah jelas dalil di hadapan kita, jangan coba-coba kita melawan. Kalau kita nggak bisa kerjakan, nggak apa-apa. Kita bilang saya belum mampu. Tapi jangan berani-berani melawan. Jangan berani-berani melawan dalil. Jangan berani melawan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan Nabi. Jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi ketika berbicara kepada Nabi sebagaimana kalian berbicara keras di antara kalian. Kenapa? An tahbata amalukum antum la tash'urun, bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Itu kalau Nabi masih hidup. Kalau Nabi sudah meninggal dunia, kita ngeyel. Sudah disebutkan hadis, kita ngangkat suara. Kita mau ngalahin hadis. Sudah disebutkan hadis, kita enggak nganggap hadis tersebut. Kita berpaling dari hadis. Allah berpaling dari kita. Wa ammal akhar fa'arada anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Ya, Allah berpaling darinya. Ya. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melakukan kemaksiatan, kapan kita melakukan pelanggaran, segera kembali kepada Allah. Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selalu gantungkan hati kita kepada Allah. Jangan kita pernah pede dengan diri kita. Kapan kita pede dengan diri kita, situlah Allah tinggalkan kita. Lihat, saya sampaikan, maksudnya ada pepatah Arab mengatakan yu'ta min haitsu ya'man. Ini pepatah Arab, ya. Atau utiya min haitsu amin. Yaitu seorang terkena dari sisi dia merasa aman. Contoh seperti seorang yang dia merasa sangat sehat, dia merasa olahragawan apa segala, dia terkadang dia meninggal dari situ. Dari kesehatan ternyata dia tiba-tiba meninggal. Kenapa? Ketika dia merasa aman. Dia merasa aman, dia lupa kepada Allah. Maka seorang harusnya selalu waspada dan merasa semuanya tergantung kepada Allah. Jangan dia pede pada dirinya. Ya, sering itu pepatah Arab mengatakan seorang terkena musibah dari sisi di mana dia merasa aman di situ. Yaitu kenapa dia bersandar kepada dirinya pada sisi tersebut. Kita jangan pernah demikian, ya. Pada apapun, punya hubungan dengan anak kita, sudah serahkan kepada Allah. Kita sambil berusaha, tapi yang kita tahu. Jangan kita bilang karena saya pintar ngajar anak saya. Jangan, sudahlah. Kita ini siapa sih? Ya. Jangankan kita Nabi Nuh saja tidak bisa beri hidayah kepada anaknya. Mau bilang kita lebih hebat daripada Nabi Nuh? Tidak, pokoknya begitu, ya. Kita apapun urusan kita dengan istri kita sudah serahkan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Selalu kita kembali kepada Allah. Urusan dalam dakwah, jangan kita merasa karena saya yang pertama, karena saya yang ini, jangan kita karena saya pandai berorasi, karena saya banyak hafal dalil. Tidak, yakin kita ini siapa sih? Orang pintar masih lebih banyak daripada kita, ya. Pokoknya kapan kita, ya, merasa pede, hati-hati nih. Merasa pede, disitulah kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah kita selalu kembali kepada Allah. Biasakan kita hafal doa sehingga apapun kondisinya kita selalu tergantung kepada Allah. Keluar rumah kita baca doa, masuk pasar kita baca doa, ya, masuk masjid kita baca doa, keluar masjid kita baca doa, ya. Ada angin kencang kita baca doa, masuk suatu negeri kita baca
doa, pergi safar kita baca doa, keluar safar baca doa, naik kendaraan kita baca doa, mau tidur kita baca doa, makan baca doa, habis makan baca doa, masuk WC baca doa, keluar baca WC baca doa. Selalu kita berdoa agar bukti bahwasanya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa bersama kita, tidak meninggalkan kita, terlebih-lebih saat kita butuhkan, terlebih-lebih tatkala kita menghadapi sakaratul maut, tatkala iblis benar-benar menggoda kita. Jangan sampai kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita berkhianat di saat-saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang istiqamah, maka di saat-saat genting seperti itu maka Allah akan menolongnya. Tapi demikian saja Kibong ya pertemuan kita, insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam ketakwaan sampai dianugerahi husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.